Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Anggi Saham Cantik. Minggu lalu aku udah upload video tentang penjelasan teknis tentang dana margin. Nah, di videoku kali ini aku mau menjelaskan tentang tips menggunakan dana margin. Jadi kalau minggu lalu videonya lebih cenderung ke penjelasan teknis, nah sekarang lebih ke pendapat aku pribadi dan saran dan tips yang aku punya untuk pemula dalam menggunakan dana margin supaya relatif aman buat kamu. Jadi kita langsung mulai aja videonya tentang tips menggunakan dana margin. Yang pertama itu adalah sangat tidak saya rekomendasikan untuk pemula. Alias pemula tuh udahlah yang cupu-cupu aja, belilah investasi yang memang kamu punya uangnya. Nggak usah pakai dana margin, nggak usah mikir cepet kaya gitu ya. Karena kadang kalau kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, dan biasanya itu yang terjadi kalau kita baru mulai investasi, kalau kamu pakai dana margin itu kamu jadi semangat beli saham gitu kan, bagbuk beli. Jadi akhirnya kadang kamu tuh lupa apa sih tujuan investasi kamu? Kamu tuh mau ngapain ya? Kamu tuh mau main seru-seruan di bursa saham, jual beli gitu, atau kamu memang mau dengan sadar membeli sebuah aset yang bagus untuk meningkatkan nilai uang kamu gitu. Jadi kalau kamu memang ingin meningkatkan nilai uang kamu itu untuk awal-awal jauhi dana margin lah. Kita lebih ke beli perusahaan yang bagus, udah terus kamu tabung aja itu nggak masalah. Atau kalau toh kamu mau trading, tradinglah dengan uang yang kamu memang punya. Dan kalau saya sih lebih menyarankan untuk awal itu concern ke jangka yang agak panjang. Jadi kalau nafas tuh nafasnya panjang gitu ya. Beli terus nanti jualnya mungkin bisa 1 bulan atau beberapa minggu, terserah kamu sih, setiap orang beda-beda. Saya nggak akan bilang yang satu lebih baik dari yang lain, tapi yang jelas kalau kamu day trading itu bad news sih menurut saya. 9 dari 10 orang menurut saya day trading itu bullshit, apalagi buat pemula. Ini emang statement yang keras banget sih. Mungkin banyak yang nggak setuju, banyak yang dasar aja kali lu nggak bisa mungkin, tapi terserah, saya tetap mau ngomong ini karena dari pengalaman saya sangat waktu saya awal mula di pasar saham nggak ada yang ngomong gini ke saya bahwa day trading tuh trap banget lah buat pemula gitu. Jadi tentunya karena saya ngeliatin suara yang lain pada day trading, saya ikutan day trading dong. Saya pikir berinvestasi di pasar modal itu harus begitu. Tapi begitu sudah lama, ternyata saya sadar tidak harus begitu, dan saya mikir, wah saya harus ngomong ini nih ke orang lain lewat channel saya inilah. At least buat yang mau denger saya, ini pendapat pribadi saya. Tapi semuanya ya balik lagi lah ke kamu, namanya juga investasi kan, terserah kamu. Tapi yang jelas penggunaan dana margin untuk pemula itu tidak saya rekomendasikan. Nah, dana margin ini seperti yang saya bilang tadi sangat membantu untuk day trader karena memang didesain untuk day trader. Dan dana margin ini sebenarnya didesain sama BI untuk meningkatkan value transaksi. Jadi jangan sampai orang nggak transaksi karena nggak punya uang lah, gampangnya gitu. Jadi makanya dana margin ini memang sangat disukai sama trader, terutama trader yang mainnya cepat gitu kan, day trading. Nah, saya tadi udah ngomong sih ya, kalau day trading itu butuh skill yang sangat tinggi, makanya nggak cocok untuk pemula. Udahlah, yang awal tuh yang slow-slow aja gitu kalau kamu masih di awal-awal. Nggak usah ngotot pengen day trading. Oh ya, sebagai tambahan, kamu bisa ya minta ke sekuritas untuk dana marginnya ini tidak diaktifkan. Itu hubungi aja sekuritas kamu, minta dibantu untuk, biasanya sih bikin surat pernyataan gitu bahwa kamu menolak diberikan fasilitas dana pinjaman, udah gitu aja. Karena dari pengalaman saya dengan banyak nasabah itu ada yang saking cupunya gitu kan, nggak ngerti, dia beli-beli aja terus dia bingung kenapa kok dananya minus gitu, uangnya minus gitu. Ternyata dia belinya salah ngitung atau entah bagaimana lah, terlalu bersemangat, dia malah pakai dana margin padahal dia nggak bermaksud pakai dana margin. Nah, kalau kamu minta ke sekuritas untuk dana marginnya ini tidak diaktifkan, itu enak sih, kayak jadi pengaman buat kamu gitu loh. Kalau misalnya kita salah hitung dan ternyata uangnya nggak cukup karena tidak ada fasilitas dana margin, otomatis transaksi kamu akan ditolak. Jadi kamu sadarkan yang, iya, saya salah ngitung, ternyata uangnya nggak cukup untuk beli saham gitu. Jadi untuk awal-awal sih sangat membantu. Jadi kalau kamu parah banget, nih rada parah matematikanya, sering salah ngitung atau gimana, mungkin ada baiknya untuk pengaman investasi kamu, dana marginnya tidak usah diaktifkan, hubungi aja sales kamu atau sekuritas kamu yang tempat kamu buka akun gitu kan, minta dibantu untuk dana marginnya tidak diaktifkan.
Ini tambahannya nih yang di kotak hijau. Tapi menurut saya dana margin itu bisa sangat berguna kok kalau digunakan dengan tepat. Dan ini bisa digunakan juga untuk pemula, makanya mau saya ceritain. Cara menggunakan dana margin secara tanda kutip aman. Saya coba kasih ilustrasi sederhana nih. Misalnya aset kamu 10 juta di portofolio. Terus kamu mau nambah nih investasi kamu 1 juta gitu kan, mau beli saham Telkom misalnya. Terus uangnya ada di rekening kamu yang ada ATM-nya, tapi belum kamu transfer ke RDI. Uangmu di RDI itu cash-nya nggak sampai 1 juta. Jadi kalau kamu mau beli pakai cash di RDI-mu tuh misalnya uangnya habis tinggal 100.000 gitu. Padahal kamu mau beli Telkom 1 juta kan nggak cukup. Biasanya orang kalau nggak ngerti dana margin, dia, wah saya nggak bisa beli karena uangnya nggak cukup. Padahal itu kamu bisa, misalnya kan pada dasarnya kamu punya uangnya kan 1 juta itu, cuma belum kamu transfer ke RDI. Itu sebenarnya kamu bisa menggunakan dana pinjaman. Jadi udah beli aja sahamnya sebanyak Telkom tadi 1 juta, udah beli senilai 1 juta rupiah, kamu udah beli, udah done. Nanti kan cash kamu kelihatan tuh merah di portofolio gitu. Nah, kamu buru-buru deh ke ATM gitu kan, transfer 1 jutanya ke RDI kamu. Biasanya kan dia update sekitar 1 jaman lah ke RDI kan. Jadi nanti pada saat penutupan market di sore hari, itu kamu, uang yang kamu transfer tadi 1 juta udah masuk deh ke ATM. Kamu jadi nggak dikenakan biaya bunga karena pakai margin kan gitu. Dan memang pada dasarnya kan kamu mau beli saham itu karena kamu memang punya uangnya gitu loh. Jadi dana talangan ini hanya untuk mempersingkat waktu pembelian aja. Misalnya pas pembukaan marketnya merah, terus kamu pengen beli mumpung murah gitu kan. Biasanya orang karena nggak ngerti bagaimana menggunakan dana margin dengan aman, antara nggak ngerti dana margin itu apa, atau sangat ketakutan pakai dana margin karena aduh nanti rugi dikejar-kejar ini itu udah bayangannya udah jelek-jelek segala macam. Jadi akhirnya dia senewen uangnya yang 1 juta belum dia transfer gitu kan. Pasarnya merah, dia transfer terus mungkin nggak langsung masuk gitu ya karena siap sekuritas kan beda-beda tuh update-nya, ada yang langsung update, ada yang kayak harus nunggu 1 jam gitu. Terus dia senewen gitu nggak bisa beli ini itu segala macam, akhirnya marah-marah. Itu sebenarnya nggak perlu terjadi sih, kamu beli aja pakai dana margin, yang penting langsung transfer uangnya hari itu juga, siang nggak apa-apa, yang penting sore dia udah masuk ke rekening gitu kan uangnya, jadi kamu nggak kena biaya bunga. Bonus kamu nggak usah marah-marah deh pagi-pagi gitu, jadi tinggal beli aja pakai dana margin, langsung kamu transfer. Kira-kira gitu sih saran aku untuk penggunaan dana margin. Aku sendiri menggunakan dana margin lebih sering untuk hal yang kayak gitu. Jadi aku memang punya uangnya, aku memang pengen beli suatu saham, tapi uangnya belum ada di RDI, itu aku hajar aja pakai dana margin. Tapi aku tahu hari itu aku bisa transfer uangnya ke RDI, jadi pada saat sore uangnya udah masuk dan aku nggak perlu bayar bunga. Thank you buat videonya kali ini, cukup begitu saja. Ini Instagram aku ya, @anggisahamcantik. Feel free buat follow, silakan di follow. Kalau kamu mau nanya-nanya, silakan message aku di sini juga, karena responnya pasti lebih cepat daripada di YouTube. Di Instagram ini aku juga biasanya bikin edukasi, biasanya sih aku taruh di story, terus aku compile jadi Instagram TV. Buat ngobrol-ngobrol juga lebih enak. Jadi pokoknya silakan di follow kalau kamu mau lebih interaktif nanya-nanya sama aku. Terus jangan lupa subscribe di YouTube channel aku di sini dan aktifin loncengnya supaya kalau aku upload video nanti kamu dapat notifikasi. Biasanya sih video yang aku bikin itu topiknya aku dapat dari pertanyaan yang teman-teman tanyakan di Instagram. Jadi aku nggak perlu bolak-balik jelasin ke orang lah kalau udah ada videonya. Kalau ada yang tanya lagi, aku bisa send videonya. Awalnya itu sih kenapa aku bikin YouTube channel ini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan cukup menjawab pertanyaan kamu. Kalau kamu tahu ada orang lain yang butuh informasi yang aku share di video ini, silakan buat share video aku, karena nanti jadi kita bisa belajar bareng-bareng dan aku jadi nggak sia-sia dong bikin video ini. Oke, thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.